Alarm Megatrust. RI jadi negara paling terancam di dunia, masuk 3 besar. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafie mengatakan, saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat risiko bencana tinggi di dunia. Basarnas dihadapkan dengan berbagai tantangan, antara lain dari World Risk Report menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada peringkat ketiga negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi, kata Syafie, dalam forum dialog Sarasehan HUT Basarnas ke-54 di kantor pusat Basarnas, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Februari 2026. Syafie mengatakan, salah satu prediksi bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia adalah megatrust yang tersebar di 13 wilayah. Selain itu, Basarnas mengantisipasi bencana lainnya yang terjadi akibat perubahan iklim. Syafie yakin melalui komunikasi, koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan solidaritas di antara para pemangku kepentingan akan memperkuat sistem SAR nasional. Anggota Komisi DPR RI Matindas Rumbambi menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Matindas menilai riwayat gempa dan tsunami di pesisir selatan Jawa mengartikan resiko nyata yang perlu mitigasi lebih serius dan komprehensif. Negara harus mampu menciptakan ketahanan bencana dalam menghadapi ancaman gempa megatrust. Tata kelola resiko melalui mitigasi harus ditempatkan sebagai inti kebijakan negara, ucap Matindas kepada tribunpalu.com via WhatsApp pada Senin 9 Februari 2026. Direktur Gempa Bumi, Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yakni Daryono mengungkap bahwa Pacitan memang masuk dalam wilayah rawan gempa besar di pesisir selatan Jawa. Merujuk pada catatan BPBD, Daryono mengungkapkan bahwa selain Pacitan, daerah-daerah di pesisir Jatim seperti Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek juga rawan gempa megatrust. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengonfirmasi gempa kuat yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur pada Jumat 6 Februari 2026 dini hari merupakan gempa megatrust. Megatrust sendiri merupakan zona patahan raksasa di batas pertemuan dua lempeng tektonik di badan lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua atau zona subduksi. BMKG sendiri menegaskan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut patut disyukuri gempa Pacitan semalam tidak sampai berkekuatan 7 magnitudo. Patut disyukuri bahwa gempa Pacitan tidak mencapai magnitudo 7 karena dapat berpotensi tsunami, ujarnya. Namun sebelumnya ancaman Sunda Megatrust kembali menjadi sorotan setelah sejumlah riset ilmiah mengungkap potensi gempa megatrust berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9 dapat memicu tsunami setinggi 20-30 meter di sepanjang pesisir selatan Jawa. Temuan ini bukan hasil simulasi berbasis data geologi, dipublikasikan dalam berbagai jurnal internasional seperti Nature dan Springer dalam 5 tahun terakhir. Wilayah yang berada tepat di depan zona ini membentang dari Sukabumi Selatan, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Yogyakarta, hingga Pacitan. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam unggahan di akunnya, yakni @Daryono Bicara Gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap sebagai kota Yogyakarta. Plat berwarna abu-abu merupakan lempeng Eurusia, tempat kota Yogyakarta berada. Sementara plat berwarna putih yang bergerak menunjam ke bawah adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi magma di dalam bumi.
Bidang kontak antara plat putih dan plat abu-abu itulah yang menjadi sumber gempa megatrust, yakni bidang kontak antar dua lempeng raksasa yang mampu membangkitkan gempa besar dan fenomena ini nyata terjadi di berbagai tempat di dunia, tulis Daryono dalam keterangannya. Gempa kembali mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 pagi. BMKG mencatat kekuatan semula magnitudo 5,5 sebelum dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,7. Epicentrum berada di darat sekitar 24 km tenggara Pacitan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Selain Pacitan, bencana megatrust juga membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jatim. BMKG pun juga menegaskan gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya. Umumnya akan didahului oleh gempa-gempa kecil yang berfungsi sebagai gempa pembuka dan bisa dipantau oleh BMKG melalui jaringan pemantauan kegempaan. Sebab itulah BMKG menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap megatrust agar tidak salah persepsi. Namun Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan gempa yang mengguncang Pacitan dipicu oleh aktivitas di dalam lempeng dan bukan akibat zona megatrust di selatan Jawa. Alarm megatrust. RI jadi negara paling terancam di dunia, masuk 3 besar. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafie mengatakan, saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat risiko bencana tinggi di dunia. Basarnas dihadapkan dengan berbagai tantangan, antara lain dari World Risk Report menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada peringkat ketiga negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi, kata Syafie, dalam forum dialog Sarasehan HUT Basarnas ke-54 di kantor pusat Basarnas, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Februari 2026. Syafie mengatakan, salah satu prediksi bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia adalah megatrust yang tersebar di 13 wilayah. Selain itu, Basarnas mengantisipasi bencana lainnya yang terjadi akibat perubahan iklim. Syafie yakin melalui komunikasi, koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan solidaritas di antara para pemangku kepentingan akan memperkuat sistem SAR nasional. Anggota Komisi DPR RI Batindas Rumbambi menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Batindas menilai riwayat gempa dan tsunami di pesisir selatan Jawa mengartikan resiko nyata yang perlu mitigasi lebih serius dan komprehensif. Negara harus mampu menciptakan ketahanan bencana dalam menghadapi ancaman gempa megatrust. Tata kelola resiko melalui mitigasi harus ditempatkan sebagai inti kebijakan negara, ucap Matindas kepada tribunpalu.com via WhatsApp pada Senin 9 Februari 2026. Direktur Gempa Bumi, Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yakni Daryono mengungkap bahwa Pacitan memang masuk dalam wilayah rawan gempa besar di pesisir selatan Jawa. Merujuk pada catatan BPBD, Daryono mengungkapkan bahwa selain Pacitan, daerah-daerah di pesisir Jatim seperti Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek juga rawan gempa megatrust. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengonfirmasi gempa kuat yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur pada Jumat 6 Februari 2026 dini hari merupakan gempa megatrust. Megatrust sendiri merupakan zona patahan raksasa di batas pertemuan dua lempeng tektonik di badan lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua atau zona subduksi. BMKG sendiri menegaskan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut patut disyukuri gempa Pacitan semalam tidak sampai berkekuatan 7 magnitudo. Patut disyukuri bahwa gempa Pacitan tidak mencapai magnitudo 7 karena dapat berpotensi tsunami, ujarnya. Namun sebelumnya ancaman Sunda megatrust kembali menjadi sorotan setelah sejumlah riset ilmiah mengungkap potensi gempa megatrust berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9
dapat memicu tsunami setinggi 20-30 meter di sepanjang pesisir selatan Jawa. Temuan ini bukan hasil simulasi berbasis data geologi, dipublikasikan dalam berbagai jurnal internasional seperti Nature dan Springer dalam 5 tahun terakhir. Wilayah yang berada tepat di depan zona ini membentang dari Sukabumi Selatan, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Yogyakarta, hingga Pacitan. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam unggahan di akunnya, yakni @Daryono Bicara Gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap sebagai kota Yogyakarta. Plat berwarna abu-abu merupakan lempeng Eurusia, tempat kota Yogyakarta berada. Sementara plat berwarna putih yang bergerak menunjam ke bawah adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi magma di dalam bumi. Bidang kontak antara plat putih dan plat abu-abu itulah yang menjadi sumber gempa megatrust, yakni bidang kontak antar dua lempeng raksasa yang mampu membangkitkan gempa besar, dan fenomena ini nyata terjadi di berbagai tempat di dunia, tulis Daryono dalam keterangannya. Gempa kembali mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 pagi. BMKG mencatat kekuatan semula magnitudo 5,5 sebelum dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,7. Epicentrum berada di darat sekitar 24 km tenggara Pacitan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Selain Pacitan, bencana megatrust juga membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jatim. BMKG pun juga menegaskan gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya. Umumnya akan didahului oleh gempa-gempa kecil yang berfungsi sebagai gempa pembuka dan bisa dipantau oleh BMKG melalui jaringan pemantauan kegempaan. Sebab itulah BMKG menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap megatrust agar tidak salah persepsi. Namun Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan gempa yang mengguncang Pacitan dipicu oleh aktivitas di dalam lempeng dan bukan akibat zona megatrust di selatan Jawa. Alarm megatrust. RI jadi negara paling terancam di dunia, masuk 3 besar. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafie mengatakan, saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat risiko bencana tinggi di dunia. Basarnas dihadapkan dengan berbagai tantangan, antara lain dari World Risk Report menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada peringkat ketiga negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi, kata Syafie, dalam forum dialog Sarasehan HUT Basarnas ke-54 di kantor pusat Basarnas, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Februari 2026. Syafie mengatakan, salah satu prediksi bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia adalah megatrust yang tersebar di 13 wilayah. Selain itu, Basarnas mengantisipasi bencana lainnya yang terjadi akibat perubahan iklim. Syafie yakin melalui komunikasi, koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan solidaritas di antara para pemangku kepentingan akan memperkuat sistem SAR nasional. Anggota Komisi DPR RI Matindas Rumbambi menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Matindas menilai riwayat gempa dan tsunami di pesisir selatan Jawa mengartikan resiko nyata yang perlu mitigasi lebih serius dan komprehensif. Negara harus mampu menciptakan ketahanan bencana dalam menghadapi ancaman gempa megatrust. Tata kelola resiko melalui mitigasi harus ditempatkan sebagai inti kebijakan negara, ucap Matindas kepada tribunpalu.com via WhatsApp pada Senin 9 Februari 2026.
Direktur Gempa Bumi, Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yakni Daryono mengungkap bahwa Pacitan memang masuk dalam wilayah rawan gempa besar di pesisir selatan Jawa. Merujuk pada catatan BPBD, Daryono mengungkapkan bahwa selain Pacitan, daerah-daerah di pesisir Jatim seperti Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek juga rawan gempa megatrust. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengonfirmasi gempa kuat yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur pada Jumat 6 Februari 2026 dini hari merupakan gempa megatrust. Megatrust sendiri merupakan zona patahan raksasa di batas pertemuan dua lempeng tektonik di badan lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua atau zona subduksi. BMKG sendiri menegaskan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut patut disyukuri gempa Pacitan semalam tidak sampai berkekuatan 7 magnitudo. Patut disyukuri bahwa gempa Pacitan tidak mencapai magnitudo 7 karena dapat berpotensi tsunami, ujarnya. Namun sebelumnya ancaman Sunda megatrust kembali menjadi sorotan setelah sejumlah riset ilmiah mengungkap potensi gempa megatrust berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9 dapat memicu tsunami setinggi 20-30 meter di sepanjang pesisir selatan Jawa. Temuan ini bukan hasil simulasi berbasis data geologi, dipublikasikan dalam berbagai jurnal internasional seperti Nature dan Springer dalam 5 tahun terakhir. Wilayah yang berada tepat di depan zona ini membentang dari Sukabumi Selatan, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Yogyakarta hingga Pacitan. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam unggahan di akunnya, yakni @Daryono Bicara Gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap sebagai kota Yogyakarta. Plat berwarna abu-abu merupakan lempeng Eurusia, tempat kota Yogyakarta berada. Sementara plat berwarna putih yang bergerak menunjam ke bawah adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi magma di dalam bumi. Bidang kontak antara plat putih dan plat abu-abu itulah yang menjadi sumber gempa megatrust, yakni bidang kontak antar dua lempeng raksasa yang mampu membangkitkan gempa besar dan fenomena ini nyata terjadi di berbagai tempat di dunia, tulis Daryono dalam keterangannya. Gempa kembali mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 pagi. BMKG mencatat kekuatan semula magnitudo 5,5 sebelum dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,7. Epicentrum berada di darat sekitar 24 km tenggara Pacitan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Selain Pacitan, bencana megatrust juga membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jatim. BMKG pun juga menegaskan gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya. Umumnya akan didahului oleh gempa-gempa kecil